warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu baik yang berada di Masjid Candi maupun para peserta kajian secara daring, secara online, yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ibnu Hajar itu kemudian diberikan syarah, diberikan ulasan panjang lebar. Banyak kitab, diantaranya ada Sulam Taufik dan macam-macam. Salah satunya adalah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Jadi hadis yang disebutkan dalam kitabnya Ibnu Hajar itu dibahas, diurai, dijelaskan oleh pengarang kitab Tawdihul Ahkam ini yang bernama Abdurrahman Al-Bassam. Jadi ini sudah syarahnya, bukan hanya kitab Bulughul Maramnya. Baik para bapak dan sekalian, kemarin kita masih membaca bab Al-Aiman, sumpah ya. Yang kita sudah membaca berapa hadis. Malam ini insya Allah akan kita teruskan hadis berikutnya, yaitu ke 1194 dan 1995. Malam ini malam pertama kita mulai kembali online dan offline ya. Jadi dulu awalnya kajian ini di masjid ya. Kemudian karena ada COVID, online, daring. Kemudian daring terus berjalan, tidak libur kalau ada halangan. Kemudian malam ini kita mulai lagi daring juga luring ya. Offline juga online, biar manfaatnya semoga lebih banyak. Baik, kemarin sudah kita baca hadis ke 1194 tentang aiman, tentang sumpah, bahwa sumpah itu harus memakai adatul qasam, kalimat atau huruf untuk sumpah. Kalau dalam bahasa Arab itu wa, bi, ta, wallahi, tallahi, billahi. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan demi ya. Demi. Cuma demi dalam bahasa Indonesia itu tidak selalu berarti sumpah. Ada yang demi berarti dalam rangka, ada demi dalam berarti untuk gitu. Sehingga tidak setiap demi itu berarti sumpah. Nah, yang dibahas di sini adalah demi yang dimaksudkan untuk sumpah. Nah, yang kedua adalah al-muqsam bih, sesuatu yang dijadikan sumpah, sesuatu yang untuk sumpah, yaitu sesuatu yang diagungkan. Al-mu'dzam, istilah fikih, istilah kitab ini, sesuatu yang diagungkan. Kalau orang-orang tidak mengenal Allah, ya mungkin apa yang mereka agungkan, pohon yang angker atau dewa di mana dan sebagainya. Nah, dalam ajaran Islam atau hadis yang mana sudah kita baca, orang Islam itu haram bersumpah dengan sesuatu selain Allah, sesuatu yang diagungkan selain Allah. Sehingga siapapun kita orang Islam ketika bersumpah itu harus dengan nama Allah atau nama-nama lainnya serta sifat-sifat Allah lainnya. Nah, di hadis sebelumnya kemarin sudah kita baca hadis tentang kebiasaan Rasulullah ketika bersumpah ya. Walladzi nafsi biyadih misalnya. Itu bukan nama Allah, tapi dimaksudkan kalimat walladzi nafsi biyadi adalah
Allah, dan demi jiwaku yang ada di genggamannya, yang ada di tangannya, wallahi warrahmani wassomati dan sebagainya, wal ahadi gitu. Itu adalah nama dan sifat-sifat Allah yang juga bisa dipergunakan untuk sumpah. Nah, sumpah dengan selain Allah itu lebih besar dosanya dibanding betapapun mungkin sumpahnya tentang hal yang ia dustakan, dibanding sumpah dengan selain Allah walaupun yang ia sumpahkan itu sesuatu yang benar ya. Sekali lagi, sumpah dengan nama Allah walaupun dia sumpahnya hal yang tidak benar, itu dosanya dengan sesuatu yang benar, maaf, sumpah dengan selain Allah walaupun yang ia sumpahkan itu hal yang benar, itu dosanya lebih besar daripada dosa dengan nama Allah walaupun yang ia sumpahkan adalah dusta. Karena apa? Kalau dusta dengan sumpah menggunakan nama Allah, dia hanya dosa karena menyalahgunakan sumpah. Tetapi kalau sumpah dengan nama selain Allah, itu sudah termasuk syirik ya, kemusyrikan, di mana musyrik itu dosa yang la yaghfiru dzunuba, Allah tidak akan mengampuninya. Itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Itu karena itu hati-hati betul kita agar jangan sampai bersumpah dengan nama selain Allah, dengan apapun ya, demi apapun, asal sumpah itu memang dalam rangka demi itu, dalam rangka bersumpah. Tapi kalau demi melaksanakan tugas, demi memenuhi janji dan sebagainya, itu bukan demi sumpah ya. Yang dimaksud di sini adalah demi sumpah. Nah, pada hadis ini hadis 1193 adalah hadis tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang di situ disebutkan ada 99 nama Allah ini juga bisa untuk sumpah. Kemarin sudah sedikit kita awali penjelasannya tentang Asmaul Husna ini, bahwa nama-nama Allah yang 99 itu bisa kita pergunakan untuk bersumpah, termasuk kita menggunakan nama Allah dan nama-namanya. Dibahas lebih lanjut tentang Asmaul Husna ini, bahwa jumlah 99 Asmaul Husna itu tidak semuanya dari kitabullah, dari sunnah Rasul. Tidak semuanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada diantaranya yang berasal dari asar, dari pendapat sahabat, dari pendapat para salafus salih ya. Sehingga para ulama juga berpendapat bahwa sesungguhnya angka 99 itu bukan berarti asma Allah itu hanya 99. Itu hanya yang sempat disebutkan dalam hadis Rasul. Asma Allah Al-Husna itu bisa lebih dari 99. Di situ disebutkan di hadis ini, waman ahsaha dakhalal jannah. Orang siapa yang menghitung-hitung asma Allah yang 99 itu, maka dia masuk surga. Tapi kemudian dijelaskan oleh musannif, oleh Abdurrahman Al-Bassam ini, yang dimaksud ahsaha adalah pertama itu memahaminya, hafidhoha, menghafalnya. Kemudian yang kedua memahami maknanya, dan kemudian melakukan amal yang sesuai dengan konsekuensi dari makna setiap asma Allah itu. Maka di poin 7 itu dijelaskan bahwa
tauhidil anbiya wal mursalin wattiba'ihim yang tarifuna wa yattabi'una kulla sifatin lirrahman waradat fil kutubil ilahiyah wa sabatat fin nusus an-nabawiyah, bahwa ketika kita ingin memahami tauhidnya para nabi, para rasul dan para pengikut-pengikutnya dari ulama salafus sholih, mereka itu adalah orang-orang yang tarifuna wa yattabi'un, mengakui adanya sifat-sifat Allah dan mengikuti apa yang telah disebutkan Al-Quran As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah itu. Dan kemudian ya'rifuna ma'naha, kemudian mereka memahami, mencoba memahami makna dari sifat-sifat itu, nama-nama itu, wa yaqilunaha biqulubihim, dan meresapinya, ya, menghayatinya dengan hati mereka, wa yata'abbaduna Allah Ta'ala wa yata'abbuduna Allah Ta'ala bi ilmiha, dan kemudian mereka berta'abbud, beribadah pada Allah dengan nama-nama Allah itu, bi ilmiha, dengan ilmu asma Allah itu dan keyakinannya itu, wa yu'allimuna bima taqdi, dan mereka mengajarkan pada yang lain bagaimana seharusnya memahami asmaul husna itu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud ahsoha itu, menghitung-hitung asmaul husna itu, tidak sekadar menghafalkannya, membaca tanpa memahami maknanya, tetapi mengakui, meyakini adanya sifat nama yang baik bagi Allah, kemudian memahami makna setiap nama-nama Allah itu, kemudian melakukan hal yang menjadi konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu. Sehingga kalau sekadar menghafalkan, membaca, ya memang itu suatu kebaikan, ya, suatu hal yang memang Rasulullah perintahkan, tetapi semestinya tidak sekadar itu. Kemudian wa yata'abbaduna bi ilmiha, beribadah dengan nama Allah itu dimaksudkan adalah ini, menggunakannya dalam rangka sumpah, kemudian juga bermohon atau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama serta sifat-sifat Allah itu. Ada satu bahasan di kalangan para ulama ilmu kalam tentang Asmaul Husna ini. Di antaranya ada satu paham yang disebut sebagai paham yang taktil, meniadakan sifat Allah. Jadi berfaham, berkeyakinan Allah itu tidak punya sifat, karena ketika Allah punya sifat nanti difahami seperti makhluknya Allah. Misalnya Allah maha besar, nanti orang memahaminya besarnya ya dikira kayak besarnya makhluknya. Itu aliran namanya ta'til. Ada yang disebut aliran tasbih, yaitu aliran yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, dia mengakui adanya sifat Allah tetapi memahaminya seperti memahami sifat terhadap makhluknya. Ada yang memiliki keyakinan juga, ulama atau kelompok pemahaman yang disebut dengan takyif, yaitu kelompok pemahaman yang mereka pemahaman dari nama-nama Allah itu semaunya dengan akalnya. Dan yang terakhir adalah kelompok yang meyakini bahwa nama-nama Allah itu bisa ditakwil, mentakwili nama-nama serta sifat Allah. Misalnya Allah maha besar, itu yang dimaksud adalah besar kekuasaannya, besar kehendaknya, besar otoritasnya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok pemahaman yang memahami asma Allah dan sifat Allah apa adanya. Taktil ya tidak, tasbih ya tidak. Taktil itu meniadakan, tasbih menyerupakan,
takyif itu ya tidak, dan terakhir tadi yang takwil juga tidak. Lalu bagaimana kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat, karena itu ditetapkan oleh Allah. Tetapi bagaimana sifat yang sesungguhnya pada diri Allah itu ya sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, sesuai yang diajarkan Allah melalui Rasulnya. Allah Maha Besar, ya kita yakini memang Allah Maha Besar, tetapi kebesaran Allah pengertiannya jangan sampai disamakan dengan pengertian besarnya makhluknya. Allah Maha hidup misalnya, tapi jangan kemudian dibayangkan hidupnya Allah berarti tidak pernah tidur. Kalau tidak pernah tidur berarti ya capek, berarti ngantuk dan sebagainya. Tidak. Maha hidupnya Allah ya sifat khusus bagi Allah, beda dengan sifat hidupnya makhluknya, dan begitu seterusnya. Semua sifat Allah itu adalah sifat yang khusus bagi Allah, dan kita tidak harus mentasbihkannya, menyerupakan dengan makhluknya, mentakwilkannya, memanai dengan kalimat lain, dan mentaktilkannya, meniadakannya, dan juga mentakyifkannya, mereka-reka makna yang tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Itulah makanya musannif di penjelasan ini mengatakan bahwa Ahlus Sunnah asbatu kullama jaa bihil kitab was sunnah min sifatillahi ta'ala la farqa indahum baina sifatiz zat wa sifatil af'al al muta'alliqah bi masyiatillahi ta'ala. Bahwa Ahlus Sunnah menetapkan apa yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi dari sifat-sifat Allah, tanpa harus tahrif, ta'til, takyif, dan tamsil tadi, tanpa harus merubah-rubah pengertian aslinya. Itu tentang Asmaul Husna, bahwa kita ketika bersumpah harus memakai nama Allah atau nama-nama lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, serta sifat-sifat Allah ya. Kemudian monggo. Oh, monggo. Iya. Iya. Ya. Dalam syariah kita itu tidak dikenal yang namanya sumpah pocong. Jangan-jangan ketika seseorang sumpah pocong, itu yang dia agungkan ya pocongnya itu. Seakan-akan pocong lebih menakutkan dari Allah ya. Kenapa sumpah harus pakai Allah? Karena Allah itu yang diagungkan. Tidak boleh ada yang lain yang diagungkan kecuali Allah. Begitu juga yang lain-lain, Nyi Loro Kidul, Dewi Sri, atau gunung api, gunung Merapi, atau pohon yang angker misalnya. Kalau kita bersumpah atas nama Nyi Loro Kidul, berarti kita mengagungkan Nyi Loro Kidul. Itu termasuk al-isyraku billah. Jadi ada satu ungkapan di sini dari musannif bahwa ketika kita sumpah atas nama sesuatu selain Allah, walaupun sumpah kita benar, itu lebih besar dosanya daripada ketika kita sumpah atas nama Allah betapapun sumpah kita salah gitu. Misalnya para anggota dewan atau calon ketua RT ya, wallahi kalau saya nanti terpilih, aspal ini jalan 5 kilo tak aspal kabeh misalnya. Dia itu lebih ringan dosa begitu daripada demi partaiku gitu ya. Demi Nyi Loro Kidul katakanlah begitu, kalau nanti saya terpilih jadi ketua RT, ini jalan saya aspal 5 kilo misal.
Itu karena apa? Karena ketika kita sumpah dengan selain Allah, namanya kita mengagungkan dengan selain Allah. Tetapi ketika kita sumpah atas nama Allah, ya, demi Allah, kita tetap mengagungkan Allah walaupun kita itu dusta sumpahnya. Nah, ketika nanti kita mendustakan sumpah kita, ada yang namanya kafarat, ya. Orang yang tidak melaksanakan sumpah itu harus membayar kifarat, ya. Kafarat denda gitu. Jadi saya kira itu sementara, gitu. Jadi ini karena terlintas pocong kita. Baik, kita teruskan. Masih tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bersifat tauqifiyah, artinya sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, Rasulnya, dan salafus salih, para sahabat. Jadi kita tidak bisa membuat ngarang-ngarang sendiri apa yang akan kita buatkan sebagai nama dan sifat Allah, sehingga kita harus hati-hati betul, jangan sembarangan kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu tentang Asmaul Husna, ya. Ini penjelasannya sebenarnya panjang, cuma tidak usah kita, karena itu isinya hanya sekitar itu tentang Asmaul Husna itu. Baik, kita baca satu hadis lagi, masih 15 menit. 1195. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fit sana'i. Arajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Usamah bin Zaid, ini seperti pernah kita jelaskan, tidak setiap lafaz kata yang belakangnya tak marbutoh itu laki-laki, perempuan, ya. Tidak setiap kata atau nama yang belakangnya tak marbutoh itu perempuan. Ada nama-nama yang belakangnya tak marbutoh itu laki-laki, seperti Usamah, seperti Ikrimah, seperti Hamzah, seperti siapa lagi, Hudzaifah, gitu ya. Jadi itu orang Arab, kaidah dasarnya setiap kata yang akhirnya ta marbutoh itu muannas, tapi ada pengecualian. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, man sana'a ilahi ma'rufun, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, faqala li fa'ilihi, maka kemudian dia berkata kepada yang memberikannya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fit sana, sungguh dia telah sempurna memujinya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan pujiannya. Ini tentang bagaimana seorang ketika diberi kebaikan oleh yang lain, maka seyogyanya ya mukafaatu husnihi, membalasnya. Tetapi umpama tidak, maka cukup dengan mendoakan dan mensyukurinya. Dan doa terbaik diajarkan Rasulullah adalah jazakumullah atau jazakallah khairan, dan itu sudah menjadi balasan yang sempurna bagi pemberian seseorang. Berapa pengertian dari hadis ini? Fa'ilul ma'ruf ibtida'an lahu fadlun wa minnu alayyal musaddi ilaihi zalikal ma'ruf sawa'un akana ma'rufan madian atau ma'nawiyan. Orang yang berbuat baik, ya, ibtida'an, mengawalinya, artinya berbuat baik kepada orang bukan karena membalas, itu namanya fa'ilul ma'ruf ibtida'an. Lau fadlun, dia mempunyai keutamaan. Jadi kalau membalas kebaikan orang ya wajar, tapi kalau berbaik pada orang bukan karena membalas, itu yang fadlun, mempunyai keutamaan yang besar. Wa minhu alal musiddi ilaihi, dan kepadanya
padanya orang yang memulai kebaikan itu mempunyai keutamaan yang besar itu, baik pemberiannya itu, kebaikannya itu madian, sesuatu yang bersifat materi, uang, sembako atau apapun, atau manawian atau yang non materi, menolong, kemudian tabassum, ya, tersenyum, atau mendoakan, itu manawian, itu pemberian yang bersifat manawian. Lianna al-ibtida bil ihsan yadullu ala nafsin karimatin li sahibihi, karena orang yang berbuat sesuatu, mengawali berbuat sesuatu yang baik, itu menunjukkan jiwa yang mulia bagi orang yang melakukannya. Wa mahabbatan lil khairi, dan dia mencintai kebaikan dan kebajikan, wal ihsan. Wa min husnil adabi wa kamalil muru'ah wa thayyibil muqabalah ayukafiyahu, maka sebaik mungkin, sebaiknya sifat seorang yang beriman adalah yukafiyahu, membalasnya. Kafa yukafiyahu itu membalasnya. Allah ihsani wa ma'rufihi, terhadap kebaikan orang lain itu. Wa alla yuhmilahu wa yatrukahu, dan tidak meremehkannya dan meninggalkannya. Fa innahu minal jafa wa baladatit tamai, orang yang tidak tahu berterima kasih itu termasuk orang yang tidak berakhlak dan termasuk orang yang wataknya tidak baik. Jadi ada kadang kita menerima pemberian dari seseorang yang sesungguhnya kita merasa tidak butuh, atau menurut penilaian kita tidak bernilai, tapi menurut yang memberi sangat bernilai. Nah, seorang mukmin yang akhlaknya baik, sesederhana apapun dan tidak berharga seperti apapun sesuatu yang diberi orang, itu baiknya, sebaiknya itu tetap menghormatinya. Tidak sih terlalu berlebihan. Wah, alhamdulillah saya sudah sekian tahun tidak makan misalnya, dan berlebihan. Tapi bagaimana menyenangkan yang memberi? Misalnya orang kaya yang namanya makan ikan ayam itu hal yang sudah biasa gitu. Nah, suatu saat ada tetangga yang makan ikan itu, ayam itu luar biasa. Karena hari raya dipunjung ikan, ya. Kemudian ikannya ikan potong, bagi orang kaya kan mungkin dianggap tidak begitu berarti. Nah, karena di orang kaya tidak begitu merasa butuh, kemudian yuhmilahu, itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam betapapun itu tidak berharga, tetap harus menghargainya. Paling tidak kita tampakkan bahwa kita mensyukuri pemberiannya. Itu sifat atau akhlak Islam. Idza lam yajid al-muhsin ilahi minal asya'il madiyah, yang pertama harus berterima kasih, menampakkan kesenangannya. Yang kedua, kalau bisa membalasnya. Dan idza lam yajidil muhsin, kalau dia tidak punya sesuatu yang untuk membalasnya, mayukafi'uhu biha falyad'u lahu wal yashkuru minhu. Kalau tidak ada yang untuk membalasnya, maka doakan orang yang memberi dan berterima kasihlah kepada orang yang memberi ini. Wa min afdali alfa'idid du'a wa syukru, dan sebaik-baik doa dan ucapan terima kasih adalah kalimat jazakallah khairan. Doa untuk orang yang memberi kita yang terbaik adalah jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan. Fa inna hadza ablaghus sana, ini merupakan pujian yang sangat sempurna. Ini tuntunan Rasul, kalau kita diberi orang, hargailah, anggaplah itu pemberian yang bermakna bagi kita, dan kalau bisa kita balas. Kalau tidak ada yang untuk kita balas dengan doa. Dan doa yang terbaik diajarkan Rasul adalah jazakallah khair. Ini tentu juga berharga bagi yang memberi. Orang ketika memberi, hindari dari sifat mengharap balasan dan mengharap ucapan terima kasih.
kalaupun dia membalas alhamdulillah, kalaupun dia berterima kasih alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, itu jangan sampai kemudian kita merusak pahala pemberian kita. Apa yang bisa merusak pemberian kita adalah al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Orang kan cenderung kalau memberi sesuatu itu merasa lazim, ya, merasa seharusnya diberikan ucapan terima kasih. Nah kalau tidak, kalau kita kurang bisa jaga hati, kita kemudian mengatakan, wah ini orang tidak tahu berterima kasih, gitu. Wah ini orang tidak tahu syukur, gitu. Sehingga kita manan, mengungkit. Nah mengungkit pemberian kita kepada orang, betapapun yang kita beri memang tidak tahu terima kasih, itu akan menghapus pemberian kita, pahala dari pemberian kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang beriman, jangan kau batalkan pemberian kamu itu dengan al-manni, menyebut-nyebut pemberian kamu, wal adza, dan menyakiti orang yang kita beri. Termasuk pemberian kita kepada anak kita, termasuk pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak kita. Itu hal yang kadang sangat-sangat sulit bagi orang tua. Kalau ada anak sudah dididik sampai besar, sampai sarjana, bahkan dia punya karir yang katakanlah sangat baik, kemudian suatu saat dia sembrono, itu kalau orang tua tidak tahan uji, dia akan mengundat-undat pendidikan yang sudah ia lakukan, biaya yang ia keluarkan untuk mendidik anaknya. Nah itu kalau sampai itu dilakukan, itu batal pahala semua yang orang tua berikan pada anaknya. Sehingga hati-hati betul kita semuanya. Kalau kita sudah memberikan sesuatu, sudah mendidik anak kita, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang, berharaplah balasannya dari Allah. Itu yang semestinya. Sehingga ketika kita memberi orang juga dibalas dengan kalimat jazakallah khair, menurut Rasul itu justru balasan yang paling sempurna, kalimat doa yang paling sempurna. Sehingga kita juga harus berterima kasih pada orang yang mengucapkan jazakallah khair. Itu jangan sampai Allah wong dikasih apa cuma omon gitu. Jazakallah kan cuma omon. Itu kenapa? Lah ya itu omon yang sangat berharga, jazakallah khair itu. Jangan kemudian dianggap tidak bermakna. Itu ajaran Rasulullah ketika kita memberi, berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika annal jazaa idza kana minallah taala kana aziman. Kenapa begitu? Karena kalau yang membalas amal kita, pemberian kita, itu Allah, itu pasti lebih agung. Inna jaza Allah wa ata'ahu la nihayata lahu. Itu tak terbatas pemberian Allah itu, dan pasti lebih besar. Walaupun mungkin ya tentu tidak seperti yang menjadi bayangan kita. Orang memberi atau kita memberi beras, kemudian nanti Allah membalasnya dengan beras, ya tidak. Membalasnya dengan cara lain yang pasti lebih baik. Kita memberi beras pada orang miskin, balasannya nanti karirnya lancar, usahanya maju, kemudian kesehatannya terjaga, kemudian dan macam-macam. Itu adalah pemberian-pemberian Allah yang sesungguhnya adalah balasan terhadap apa yang kita lakukan. Wa lafzul khair kalimatun thayyibatun tasmulu khairiyid dunya wal akhirah. Yang namanya al khair, kebaikan, itu meliputi kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kalau hanya balasan sesama kita, karena jangan-jangan balasan dunia. Tetapi kalau balasan akhirat, balasan Allah, itu ya dunia juga akhirat. Ini isanya jam hampir ya. Saya kira itu sampai poin ketiga, nanti keempat dan seterusnya di kesempatan lain
Sesungguhnya tinggal sedikit, tetapi ya biar kita teruskan lagi kesempatan karena sudah sampai Isya, bahwa sumpah hati-hati, kita jangan mempermainkan sumpah. Usahakan jangan sampai kita sumpah kepada atau dengan nama selain Allah, itu kemusyrikan. Ketika kita menyalahi sumpah kita harus membayar kafarat. Kemarin sudah berkali-kali kita jelaskan apa kafaratnya. Dan yang hadis berikutnya, ketika kita diberi oleh orang, sebaiknya bisa membalasnya minimal dengan doa dan ucapan terima kasih. Bagi kita yang memberi juga ya, tidak usahlah berharap balasan dari orang yang kita beri. Berharaplah pada Allah yang memberi, siapapun yang memberi kita. Saya kira itu, semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.